Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Polsek Balikpapan Barat mengamankan nelayan yang telah diketahui membawa narkoba seberat 2 gram. Mulai dilakukan perombakan besar-besaran untuk jajaran direksi atas carut-marutnya badan usaha milik daerah. Kita awali redaksi 33 kali ini, seorang nelayan diamankan Polsek Balikpapan Barat lantaran diketahui membawa narkoba jenis sabu seberat 2 gram. Sabu digunakan saat akan melaut. Rusdi, 38 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai nelayan, digiring unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat setelah kedapatan membawa narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam kantong celananya. Dari tangan tersangka, petugas mendapatkan barang bukti sabu paket hemat sebesar 2 gram yang didapat dari kawasan pelabuhan Ici, Balikpapan Barat. Itu kelihatannya gerak-geriknya mencurigakan, ya. Nah, dia dengan membawa sepeda motor Scoopy. Kemudian dari anggota saya dibuntutin, kemudian karena gerak-geriknya mencurigakan diberhentikan. Setelah diberhentikan, dia digeledah, ditanya dulu tentunya, kemudian digeledah, ternyata dia membawa sabu-sabu, ya, disimpan di celana sebelah kiri, gitu, sebelah kiri. Sabu-sabunya seberat 0,32 dan 0,22 di dalam ditaruh di dalam plastik. Tersangka mengaku jika sabu tersebut digunakan untuk meningkatkan staminanya saat pergi melaut. Mas, beli mas. Mang, orang mana? Ya, Mang. Dekat Plebon. Sudah berapa kali ngambil sama Mang? Baru itu. Mau dipakai sendiri ke Bang? Sudah lama pakai mas? Baru berapa tahun? Baru tulang bulan. Bung Rusdi kerjanya apa Bang? Nelayan. Buat apa nggak pakai sabu? Pakai sabu buat apa Bang? Bung Rusdi? Spepit aja badan. Tersangka dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perombakan besar-besaran jajaran direksi BUMD Kaltim mulai dilaksanakan. Saat ini ada 10 BUMD dan belasan anak perusahaan yang diminta oleh jajaran Komisi 2 DPRD Kaltim agar direview oleh Gubernur Kaltim. Tidak ada opsi lain selain menutup usaha-usaha BUMD yang merugi, juga mengganti jajaran direksi seperti direktur utama dan komisaris pada 10 BUMD beserta anak-anak perusahaannya, terutama untuk BUMD yang tidak sehat. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Nidya Listiono meminta eksekutif tidak menunda-nunda lagi langkah review terhadap BUMD yang ada. Review dibutuhkan sebagai jalan agar BUMD tumbuh sehat dan menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah, bukan justru menjadi beban APBD. Bahwa terkait Prusda, itu kan nanti bulan September kan harusnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur selaku pemegang kekuasaan kan tentu akan melakukan review mungkin dan juga penggantian ya. Ya, harapan saya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur benar-benar bisa menempatkan orang yang the right man on the right place lah, kira-kira yang memang benar-benar memiliki kemampuan, kapasitas dan kapabilitas serta juga integritas yang pastinya. Karena hari ini saya pikir para direktur-direktur ini ada, sebenarnya saya juga tidak meragukan kemampuannya, tetapi sekali lagi ujung-ujungnya adalah karena ini adalah salah satu badan usaha yang memang diperuntukkan untuk penambahan PAD ya, salah satunya ya tujuan utamanya, maka
harus benar-benar yang memang punya visi, punya misi, serta punya strategi bisnis yang bagus, dan memang harus direview. Masalah BUMD sudah dibedah oleh Komisi 2 DPRD Kaltim sejak akhir Desember 2019 lalu. Hasilnya, dari 10 BUMD, hanya Bank Kaltim Tara yang sehat dan 2 lainnya mampu berpenghasilan, seperti PT Mandiri Migas Pratama dan PT Kaltim Karyangau Terminal. Selebihnya dianggap Komisi 2 bermasalah dengan ukuran sedang sampai berat. BUMD yang punya masalah berat seperti Agro Kaltim Utama yang tidak diketahui lagi di mana jajaran direksinya. Menurut Nidya Listiono, Pemprov perlu merekrut tenaga-tenaga segar yang profesional untuk menangani BUMD. Dia berharap dalam seleksi jajaran direksi maupun direktur utama dilakukan tes melibatkan DPRD Kaltim. Ini yang namanya KPI lah, Key Performance Indicator, sehingga orang bekerja itu ada indikatornya, sehingga tidak bisa lagi orang bicaranya secara argumentatif bahwa oh ini saya suka sama ini atau saya tidak suka dengan ini, enggak. Maka kita bicaranya angka. Ketika bicara angka maka enak diukurnya nih, Anda capai target atau enggak. Kalau udah capai target ya direview, dikasih kesempatan dan lain sebagainya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Seorang pria Parubaya di Ciduk, Satreskrim Polsek Balikpapan Barat, tersangka melakukan aksi pencurian di gudang. Sabang, seorang warga Balikpapan Barat, kembali digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Barat lantaran aksinya mencuri mebel di salah satu gudang yang diketahui oleh pemiliknya. Awalnya tersangka Sabang ini hendak mencari daun pisang untuk dijadikan bungkus jajanan. Saat melintas, tersangka melihat sebuah gudang yang berisi meja dan kursi. Lantaran tidak memiliki alat, tersangka Sabang pulang ke rumah dan mengambil kunci untuk membongkar kursi dan meja. Dalam menjalankan aksi pencuriannya, tersangka mengangkut dengan cara dipanggul bolak-balik sebanyak 5 kali. Sebanyak 9 meja dan 16 kursi berhasil dicuri dan dijual dengan sebesar 2,5 juta rupiah. Awalnya ini saudara Sabang, ya, saudara Sabang alias Abang bin Kaya, ini mencari daun pisang. Setelah di situ melihat kok ada gudang
yang sepi. Nah, terus kemudian pintu di belakang itu memang kelihatannya agak rusak, ya. Jadi diintip itu kok ada barang-barang di situ gitu ya. Ada ulin, terus ada kursi, ada meja dan lain sebagainya. Karena gudang itu dipakai untuk menyimpan seperti itu, ya, yang disewa-sewakan itu, sehingga mungkin ada kesempatan itu mereka melihat dari belakang, dan karena dilihat tidak ada orang dan lain sebagainya, sepi, sehingga mengambil barang-barang itu. Itu dilakukan bukan hanya sekali karena banyak itu, ya. Itu. Meja 9, kursi 16. Itu semuanya Kang pikul? Ya. Berapa kali bolak-balik dari 4 kali? 4 kali aja? 4 kali. Berapa satu kali angkat berarti kursinya? Yang kursinya dua kali. Ya? Ya, 2 kali. Kamu jual berapa? 88. Jam berapa itu kamu ulang? Sore. Itu semuanya kamu jual berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Emang nggak ada orangnya ya? Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan diancam 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Galtim TV. Informasi selanjutnya, sebuah mobil terbakar di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Balikpapan Barat. Diduga mobil digunakan untuk mengetep BBM. Sebuah mobil berwarna putih dengan nomor polisi KT1353LH hangus terbakar di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Karanganyar, Balikpapan Barat. Api terlihat berkobar dengan hebat membakar sisi mobil bagian belakang sekitar pukul 6 sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung mencoba memadamkan kobaran api. Namun, api tidak juga kunjung padam. Warga yang menonton dekat lokasi kebakaran dihimbau oleh petugas agar menjauh dari lokasi kebakaran lantaran dikhawatirkan mobil meledak. Setelah berjibaku, petugas BPBD dan pihak pemadam kebakaran Pertamina pukul 18.45, api dapat dikuasai dan dipadamkan. Saksi di lokasi kejadian Andi Weli mengatakan, awalnya terlihat percikan api di bagian belakang. Mengetahui hal tersebut, sopir keluar mobil dan menyelamatkan diri, dan sempat terdengar beberapa kali ledakan. Setelah api padam, di dalam mobil didapati 8 jerigen 25 liter yang diduga digunakan untuk mengetep BBM. Pas lewat, pas ada mandi mau pulang. Pas lewat dia tiba-tiba di belakang langsung ada percikan api. Jadi percikan api, jadi supirnya diteriakin keluar. Sempat duduk di situ melamar apa dan sebagainya karena mungkin kita ngelihatnya tadi ada beberapa kali ledakan. Kita sih asumsi kita melihatnya bahwasanya hasil keterangan sendiri kan dia ada jerigen-jerigen gitu loh. Dan pengakuan tadi dari pegawai SPBU katanya memang ini pelanggan untuk ngetap-ngetap begitu. Jadi gitu. Jadi ada beberapa kali ledakan. Ada 3 kali ledakan itu. 3 kali ledakan. Nah, jadi alhamdulillah berkat BPBD Balikpapan dan dibantu oleh Pertamina itu bisa ditangani. Orang kebakaran yang tadi kan? Ya, api sudah padam. Jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam 6 kurang lebih, jam 6.10. Jam 6.10 kan? Kalau dari pemeriksaan awal apa aja ditemukan dan? Ya, sementara indikasi ini letak saja. Ya. Ada jerigen di belakang kan ya? Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran mobil yang terjadi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Galtim TV. Pasangan
Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan diberi waktu sampai tanggal 27 Juli untuk memperbaiki bukti dukungan berupa KTP warga pendukung, khususnya untuk pasangan Parawansa Markus Talo, sedangkan pasangan Zairin Zain Sarwono dinyatakan lolos karena telah memenuhi syarat jumlah dukungan. Masih ada waktu bagi pasangan Parawansa Markus Talo untuk melengkapi surat dukungannya. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda memberikan waktu sampai 27 Juli kepada calon pasangan peserta Pilkada Samarinda itu untuk melengkapi kekurangan dukungan KTP. Setiap pasangan perseorangan yang berlaga di Pilkada Samarinda diwajibkan oleh KPU membawa dukungan sedikitnya 43.977 fotokopi KTP. Pasangan Zairin Sarwono setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat dengan KTP sah ada 51.652. Sementara pasangan Parawansa Markus setelah diverifikasi hanya 22.358 KTP yang sah. Berdasarkan peraturan KPU, jika masih ingin bertanding, pasangan ini melengkapi kekurangan KTP dengan jumlah kekurangan dikali 2. Yang kami protes karena teman-teman verifikasi di lapangan itu tidak bekerja secara maksimal. Ya, termasuk untuk di Sempaja Selatan. Ini banyaknya dukungan kami yang tidak bisa ditemukan karena persoalan pemekaran wilayah administrasi yang berakibat bahwa itu akan dikembalikan kepada kami untuk kembali melakukan mencari dukungan itu dan diserahkan pada saat perbaikan. Nah, ini salah satu faktor yang bisa kami katakan ini merugikan kami, ya kan. Kemudian yang berikut ada di Lojalan Ilir. Ini sebenarnya kesalahan mereka sendiri. Kenapa mereka tidak melaksanakan prosedur yang ada gitu kan? Nah, setelah dilakukan verifikasi melalui video call, baru mereka katakan ini prosedurnya salah. Nah, lalu mereka tidak mau mengakui bahwa itu kesalahan mereka. Jadi saya mengatakan di sini bahwa beberapa pihak di sini termasuk KPU, termasuk Bawaslu itu tidak bekerja secara profesional. Pasangan perseorangan Zairin Zain Sarwono hampir pasti mendapat tiket ikut pendaftaran menjadi peserta Pilkada Samarinda. Sementara pasangan Parawansa Markus Talo situasinya genting karena dalam waktu pendek masih berusaha keras memenuhi persyaratan. Tadi memang ada protes untuk satu suara di Lojalan Ilir ya. Akhirnya kita putuskan PNS karena kami menganggap petugas kami sudah melakukan semua prosedur verifikasi faktual yang tercantum dalam regulasi kita. Artinya keputusan ini sudah bulat dan kita men-TMS-kan satu suara itu karena memang tidak ada aturan BA5 yang diisikan untuk mencoba dukungan. Dan dia juga dukungannya ganda kan. Jadi kita dasar aturan itu adalah tidak memenuhi syarat dan kita sudah putuskan tidak memenuhi syarat. Kalau dukungan ganda kayak tadi berarti dicabut di kedua-duanya? TMS dua-duanya. TMS dua-duanya. Nah, kalau misalkan ada keberatan dari pasangan calon atas keputusan kami, ya ada ruang tersendiri untuk melakukan atau melaporkan mencari keadilan melalui Bawaslu. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang distributor jamu dan obat ilegal dibekuk Subdit 3 Res Narkoba Polda Kaltim di Samarinda. Tersangka mendapatkan jamu dan obat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Seorang distributor ilegal kembali digiring petugas di Tres Narkoba Polda Kaltim pada Senin 20 Juli 2020 siang. Tersangka dengan inisial AG, seorang distributor ilegal obat dan jamu di kawasan Lojanan Samarinda pada Senin 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Ciduk Subdit 3 Res Narkoba Polda Kaltim. 52 jenis jamu dan 18 obat keras daftar G didapat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tersangka AG sudah menggeluti usahanya selama 15 tahun. Wadir Res Narkoba Polda Kaltim AKBP Rino Eko menjelaskan tersangka merupakan penjual kelontong dan tidak memiliki izin penjualan obat dan jamu. Kita berawal dari informasi masyarakat, setelah itu kami dalami oleh Direktorat Res Narkoba Polda Kaltim. Dari informasi itu, akhirnya kita melakukan penindakan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 WITA. Seperti TKP yang kami sampaikan tadi, dan kita amankan kurang lebih 1 orang dengan barang bukti kurang lebih 18 jenis obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar dan jamu berbagai jenis kurang lebih ada sekitar 52 jamu berbagai jenis yang tidak terdaftar di Balai POM dan tidak ada izin edarnya. Jadi kan ini ada 2 kategori, yang satu adalah obat daftar G. Kalau obat daftar G ini kita bisa melihat visualnya ada lingkaran merah dengan ada tanda huruf K. Ini artinya obat keras yang hanya dijual di sarana tertentu seperti apotek atau pedagang besar farmasi. Jadi ini memang tidak boleh dijual di apalagi gudang, toko obat aja tidak boleh. Ini minimal harus apotek atau instalasi farmasi yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau jamu jenis yang kedua ini dia mengeklaim sebagai jamu, tapi ini adalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Ini pernah masuk public warning dari Badan POM. Dia hanya klaim saja sebagai jamu, tapi isinya ada bahan kimia obat atau bahan kimia yang sebenarnya itu digunakan untuk obat, bukan untuk jamu. Tapi peredarannya memang dilarang, Bu ya? Tidak boleh. Dari Banjar. Dari Banjar. Itu Mas yang pesan? Iya. Sudah berapa lama, Mas? 15 tahun. 15 tahun ya. Nah, itu yang ngambil ke rumah itu sales atau orang yang akan dijual kembali? Sales, bagian orang dijual kembali. Oh gitu. Memang salesnya Mas gitu ya? Ya. Mas, tahu nggak nih kalau sebenarnya melanggar undang-undang, Mas? Waktu berjualan. Oleh polisi, tersangka AG akan dikenakan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian headline malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.